Oke, kita akan mulai dengan materi hari ini. Jadi silakan, ini sudah saya share juga di Open Learning gitu ya. Nanti teman-teman bisa akses di sana. Oke, semoga sudah muncul ya di layar teman-teman. Nah, ini adalah hari ini kita akan belajar tentang teknik dalam teknik dinamika kelompok dalam masyarakat. Oke, sebentar. Saya belum mute. Baik, misalkan teman-teman bisa akses on cam juga alhamdulillah, tapi kalaupun tidak stabil koneksinya tidak apa-apa. Yang penting teman-teman harapannya bisa menyimak dari tempat masing-masing, karena ini tidak hanya untuk bermanfaat dalam arti untuk memenuhi kewajiban teman-teman berkuliah saja, tapi bisa teman-teman akan rasakan manfaatnya ketika nantinya sudah di masyarakat seperti itu. Jadi harapannya semuanya bisa menyimak dengan baik. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teknik-tekniknya, tapi sebetulnya memang teknik ini akan lebih mudah teman-teman pahami, teman-teman bisa terapkan ketika teman-teman kita praktis, artinya mempraktekannya langsung, entah itu di dalam kelas, entah itu di dalam sebuah kajian contoh di lapangan seperti itu, teman-teman bagaimana mempraktekkan teknik-teknik dalam dinamika kelompok ini. Tapi ya itu adalah tantangan kita ketika kita menemukan suatu kondisi dengan pandemi ini, tapi bagaimanapun ya, materi ini akan tetap saya berikan, dan semoga teman-teman nanti kalaupun ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Kita mulai. Oke, teknik dinamika kelompok dalam masyarakat. Yang pertama kita akan mengenal istilahnya RRA, Rapid Rural Appraisal. Rapid itu yang kita ketahui ada namanya, kalau rapid test gitu ya, rapid test cepat. Rapid itu tes, rural itu adalah masyarakat, kemudian apresial itu adalah penilaian. Nah, secara singkatnya adalah merupakan sebuah kegiatan penelitian yang bersifat kualitatif dan sering digunakan untuk pengajian sebuah kondisi desa atau masyarakat. Nah, di sini kata kuncinya adalah bagaimana tekniknya. Kalau teman-teman nantinya akan belajar tentang metodologi penelitian, akan ditemukan kualitatif dan kuantitatif. Secara mudahnya, sekalipun teman-teman mungkin sudah tidak asing seperti itu ya, yaitu kualitatif bagaimana lebih mengedepankan analisa bagaimana non-angka ya. Kalau kuantitatif itu based on-nya adalah data, angka, dan lain sebagainya. Kalau kualitatif berarti dari wawancara, pencarian data di masyarakat atau di lapangan, seperti itu. Nah, RRA sendiri sudah ditemukan pada tahun 1970 dengan prinsipnya kami datang ke masyarakat, kami libatkan masyarakat. Artinya di sana konsep RRA ini ketika ingin melakukan sebuah penelitian di masyarakat atau sebuah kegiatan di masyarakat, maka fokusnya adalah untuk bisa melibatkan masyarakat di dalam prosesnya. Kemudian mencari pengetahuan dari mereka. Jadi konsepnya adalah bukan menggurui nantinya, tapi bagaimana ingin tahu kondisi di masyarakat berdasarkan apa yang disampaikan oleh anggota dalam masyarakat tersebut. Kemudian kembali ke kantor untuk analisis dan menyusun program. Artinya ketika sudah mendapatkan bahan atau hasil dari penelitian berdasarkan dari masyarakat tadi, kemudian kembali ke kantor atau ke kampus katakanlah seperti itu untuk menganalisa hasil dari penelitian ini dan menyusun programnya. Penyusun program ini berarti berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya. Kemudian ketika sudah menyusun, maka kami kembali ke desa menyerahkan hasil rumusan program. Intinya, secara singkatnya adalah konsep dari Rapid Rural Appraisal itu adalah bagaimana kita datang ke masyarakat, kita melibatkan masyarakat untuk mengetahui kondisi saat itu di masyarakat. Misalkan kita akan meneliti kenapa di daerah A itu angka diarenya cukup tinggi,
gitu kan? Oh, biar kita tahu kenapa sih di daerah tersebut angka kasus diarenya cukup tinggi, maka kita datang ke tempat tersebut, ke daerah A tersebut, kita libatkan masyarakat dengan cara apa? Ya tadi, kualitatif, wawancara, kemudian analisis bersama, bisa jadi kita melihat lingkungannya bagaimana, kemudian hasil dari penelitian tersebut, kita kembali ke kampus atau ke kantor untuk mengerumuskan, mengerucutkan akar dari permasalahan tersebut. Nah, ketika sudah menemukan akar masalahnya, kemudian kita menyusun program atau satu solusi yang akan kita tawarkan kepada masyarakat. Maka yang poin keempatnya, kita kembali ke desa untuk menyerahkan hasil rumusan program dari, menyerahkan hasil rumusan program untuk menangani masalah yang tadi di daerah A tersebut. Kemudian selanjutnya, nih tekniknya tadi basicnya adalah kualitatif. Wawancara yang didesain untuk individu, keluarga, dan informan kunci atau key person. Jadi konsepnya adalah wawancara, wawancara mendalam. Nah, di sini kita berarti kalau adalah caranya dengan wawancara, kalau kita menggunakan dengan teknik wawancara berarti kita harus siap dengan daftar pertanyaan-pertanyaan yang mana berkaitan dengan apa yang menjadi materi kita di pertemuan sebelumnya. Yaitu bisa jadi pertanyaannya untuk ditargetkan untuk individu, ditargetkan untuk keluarga, atau informan kunci atau key person yang ada di masyarakat tersebut. Key person siapa? Tokoh agama boleh, tokoh masyarakat silahkan, atau bahkan kader kesehatan misalkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, cross-check informasi dari berbagai sumber untuk menentukan sampling atau sasaran responden. Jadi kita juga menganalisa berbagai sumber yang ada di masyarakat tersebut. Karena tidak semua individu atau keluarga ataupun masyarakat tersebut kita wawancarai, tapi kita harus menentukan samplingnya dengan cara apa? Cross-check informasinya. Jadi nanti mengkerucut, misalkan apakah fokus pada orang yang terkena masalah kesehatan itu sajakah, atau tetangganya juga, atau bagaimana. Nah, metode data kuantitatif dalam waktu singkat. Kuantitatif diperlukan untuk bisa menentukan sampel sasaran, tetapi untuk pengambilan datanya adalah kualitatif, yaitu dengan wawancara mendalam. Nah, kuantitatif itu bisa mendukung proses kualitatif ini untuk menentukan berapa yang harusnya kita wawancarai, baik individu, keluarga, maupun tokoh masyarakat, atau bahkan sasaran responden lainnya. Kemudian tekniknya ada focus group discussion. Jadi FGD yang teman-teman mungkin ikuti di kegiatan kemahasiswaan itu salah satunya adalah bukti dari berjalannya penelitian secara kualitatif. Jadi bagaimana analisa, kemudian pernyataan untuk mengukur pengetahuan dan lain sebagainya itu melalui FGD. Jadi kita kumpulkan tadi responden-responden tersebut bisa kita manfaatkan untuk proses FGD tadi. Atau dengan cara observasi langsung keliling ke lingkungan daerah A tadi yang saya contohkan. Keliling misalkan melihat saluran pembuangannya, melihat kondisi rumahnya, melihat bagaimana perilaku dari masyarakat tersebut, apakah di sana misalkan memang tidak tercukupinya jamban sehingga BAB-nya masih sembarangan, akhirnya muncul diare dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan data sekunder. Data sekunder itu ya data yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Biasanya data sekunder itu dari desa ya. Jadi ada data kependudukan, jumlah warganya berapa, yang laki-laki berapa, perempuan berapa, mata pencahariannya apa, kemudian usianya rata-rata berapa, pendidikannya apa saja dan sebagainya, itu lengkap. Jadi itu untuk melengkapi dari proses siap kita menentukan dari respondennya tersebut. Adapun kelemahannya tadi ya, bagaimanapun tekniknya dirasa cukup bagus, tapi memiliki kelemahan juga RRA ini. Yang pertama, RRA ini ternyata berorientasi kepentingan peneliti. Masyarakat hanya sebagai objek pengataan. Betul. Tadi ya kalau teman-teman memperhatikan prosesnya dari RRA ini, bagaimana proses RRA ini berorientasi hanya kepentingan peneliti. Jadi hanya datang,
masyarakat hanya dilibatkan untuk kita menggali informasi, kita kembali, kita tentukan pemecahan solusi, kita tawarkan ke masyarakat lagi. Artinya tidak melibatkan masyarakat dalam hal untuk menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Rumusan program belum tentu sama dengan yang dirasakan kebutuhan masyarakat, sehingga ya ini kelemahannya. Karena orientasinya hanya orientasi peneliti, menurut peneliti, subjektif peneliti, jadi kan bisa jadi solusi yang dirumuskan atau rumusan program yang akan dilakukan, kadang menurut kita idealnya seperti itu, ternyata di masyarakat belum bisa diterima dengan baik. Akhirnya solusi tersebut tidak bisa digunakan dengan maksimal. Yang ketiga, belum tekankan partisipasi masyarakat, lebih cenderung dimobilisasi. Artinya lebih ya mengarahkan masyarakat saja tanpa ada pelibatan masyarakat secara aktif. Itu kelemahannya. Nah, tadi sekilas tentang RRA, gitu ya. Jadi ada yang pertama ada RRA, ini sampai kelemahannya. Nah, selanjutnya ada namanya PRA, Participatory Rural Appraisal. Kalau tadi RRA Rapid Rural Appraisal, kalau partisipatory ya sudah jelas. Dalam bahasa Indonesia pun diserapnya menjadi kata partisipasi atau keikutsertaan masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, di sini yang membedakan adalah berarti adanya partisipatory atau pelibatan masyarakat dalam hal proses kegiatan di masyarakatnya. Nah, di sini pengertiannya adalah penilaian atau pengajian untuk memahami kondisi di masyarakat atau keluarga oleh masyarakat atau keluarga itu sendiri. Hampir sama, tetapi yang membedakan pelaksanaan kegiatan dipandu difasilitasi petugas secara partisipatif dengan bantuan diagram, peta, alat-alat tertentu, dan upaya untuk mengatasi permasalahan secara partisipatif. Kata kuncinya di sini, adanya cara dari fasilitator untuk melakukan kegiatan tersebut dengan cara partisipatif atau melibatkan masyarakat dengan bantuan ada diagram, ada peta, ada alat tertentu yang nanti kita akan coba sampaikan. Nah, metode penelitian dan mengumpulkan data adalah bersumber pada pembelajaran masyarakat, yaitu dengan pendekatan dan teknik pelibatan masyarakat dalam proses pemikiran berlangsung selama kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program di masyarakat. Jadi perbedaan yang mendasar adalah kalau RRA itu kita penelitiannya cepat. Jadi kita datang sebagai peneliti, datang ke masyarakat, kita tanya-tanya masyarakat, cari informasi, cari beritanya dan sebagainya. Dapat, kita kembali ke kampus, kita rumuskan, kita cari solusinya berdasarkan hasil permasalahan yang kita dapat, kita tawarkan. Akan tetapi kelemahannya tadi ya, yang sudah kita bahas, ternyata kelemahannya ya bisa jadi solusinya tidak sesuai dengan apa yang ada di kondisi masyarakat. Nah, sedangkan PRA ini atau participatory ini yaitu bagaimana proses dalam penelitiannya adalah berfokus pada penlibatan masyarakat. Dari mana saja? Silakan dilihat di kalimat yang poin keempat ini, yaitu dari proses selama perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi. Jadi perencanaannya kita libatkan masyarakat, kemudian dalam pelaksanaannya nanti kita sama-sama dengan masyarakat, pemantauannya juga bahkan sampai dengan evaluasi, sehingga proses partisipator ini akan terasa lebih bermanfaat ketika masyarakat dilibatkan atau diikutsertakan dalam proses penelitiannya. Tujuan PRA untuk mengumpulkan data secara akurat atau mendalam dari berbagai informasi seperti pengetahuan, pemahaman keadaan, kebutuhan prioritas, kedekatan fisik, komunikasi, dan sebagainya. Ya, tadi karena fokusnya adalah melibatkan masyarakat secara partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif, ya kita akan mendapatkan poin-poin ini. Pengetahuan masyarakat itu seperti apa sih sebetulnya? Terkadang misalkan dari data sekunder atau data di kependudukan di masyarakat, katakanlah mayoritas secara pendidikannya adalah berpendidikan dalam arti mengenyam sekolah, baik sekolah dasar maupun SMP, SMA, tapi ternyata pengetahuan terhadap sesuatunya tidak berbanding lurus dengan pendidikannya. Ada. Maka dari itu ketika melalui pelibatan masyarakat, kita akan tahu sebetulnya masyarakat tersebut secara pengetahuan atau pemahamannya seperti apa. Kemudian memfasilitasi keluarga atau masyarakat untuk memahami keadaan atau kondisi mereka sendiri dan lingkungannya.
terkadang mereka, masyarakat yang kita datang itu sudah nyaman dengan apa yang mereka rasakan di setiap harinya, sehingga merasa tidak muncul masalah. Padahal bisa jadi misalkan bagi kita yang sudah paham tentang konsep kesehatan adalah misalkan rumah itu harus punya lubang ventilasi atau sirkulasi udara yang bagus. Kemudian ada pertukaran cahaya yang masuk ke rumah itu yang bagus seperti itu. Nah, tapi bagi masyarakat, sebagian masyarakat mengatakan bahwa ya rumah saya dari dulu kayak gini ya nggak apa-apa, buktinya baik-baik aja dan sebagainya. Padahal ada kesehatan, nah kesehatan adalah bermasalah. Maka dari itu dari proses ini, maka kita akan membantu masyarakat tersebut atau keluarga tersebut untuk memahami kondisi di dalam keluarganya untuk, oh sebetulnya lingkungannya tidak bagus nih, harus ada yang diperbaiki. Misalkan gentengnya dirubah pakai genteng kaca sehingga cahayanya bisa masuk ke dalam rumah, lubang ventilasinya diperbanyak dan lain sebagainya. Dan PRA menghasilkan rancangan program yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Nah, berarti lebih bagus dong dari RRA. Betul. Kalau RRA itu mungkin hemat budget seperti itu. Kalau PRA itu bagaimana kita prosesnya cukup panjang tetapi hasilnya nanti rancangan programnya bisa diterima dengan masyarakat dan bisa dilakukan bersama-sama. Nah, sekarang tahapan PRA tadi ya, bagaimana saya kembali ke atas. Baik dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi ini semuanya melibatkan dengan masyarakat. Sehingga tahapannya adalah yang pertama kita akan masuk tahap persiapan koordinasi dengan keluarga atau desa lokasi PRA. Misalnya tadi di daerah A gitu ya. Jadi bagaimana kita datang ke desa A tersebut, kita datang ke balai desanya, kita ketemu kepala desanya untuk menjelaskan rencana PRA-nya, waktunya kapan, siapa pesertanya, kemudian untuk bersama-sama menyiapkan penyelenggaraan dan menentukan informasi yang akan dibahas. Sebagai contoh misalkan di dalam koordinasi dengan ini, contohnya desa A, permasalahannya tadi yang paling mudah saya contohkan adalah diare seperti itu. Maka ya kita sampaikan bahwasanya kita ingin tahu kenapa desa tersebut secara angka kasus diarenya kok masih tinggi ya. Nah, kita akan menjelaskan maksud dari PRA ini, kita akan melibatkan masyarakat untuk bertukar pikiran, sharing dan lain sebagainya. Kemudian informasi yang akan dikaji apa saja, baik itu mungkin pengetahuan tentang diare, apa penyebabnya, bagaimana pencegahannya, bagaimana lain sebagainya. Kemudian selanjutnya menentukan teknik, siapkan alat dan instrumen. Tekniknya harus kita tentukan. Namanya PRA di sini, tapi bagaimana caranya tadi? Karena kembali ke atas lagi, bisa menggunakan diagram, peta, alat-alat tertentu. Nah, maka dari itu berarti di sini menentukan teknik, alat, dan sebagainya harus kita tentukan menyesuaikan dengan permasalahan yang akan kita datangi atau kita hadapi. Kemudian pembentukan dan pengembangan tugas tim. Berarti harus bergerak dalam tim seperti itu. Nah, pelaksanaan PRA untuk akurasi data, memanfaatkan data dasar yang dikumpulkan petugas, data primer oleh petugas, dan data sekunder oleh lembaga untuk melihat gambaran serta analisis menurut petugas. Jadi misalkan data primer ya tadi, data dari data kependudukan, kemudian disandingkan dengan data sekunder yang puskesmas tersebut, ada puskesmas yang menaungi desa tersebut, maka disandingkan, kemudian dianalisis, ada enggak ya hubungannya dengan kondisi masyarakat dengan angka kasus yang diare tinggi ini. Itu. Nah, untuk akurasi data terhadap data sebelumnya dibutuhkan proses partisipatif masyarakat. Gambaran yang sebenarnya, gambaran yang diharapkan, upaya yang diharapkan. Jadi kita udah pegang nih data dasarnya. Kemudian kita sandingkan dengan data sekundernya. Kemudian ketika dibandingkan untuk mendapatkan yang hasil yang maksimal, maka kita kumpulkan masyarakat untuk kegiatan PRA tadi, kemudian untuk menanyakan gambaran sebenarnya itu seperti apa sih? Betul nggak sesuai dengan data sekunder maupun data primer tadi? Kemudian gambaran yang ingin diharapkan apa? Oh, ingin terbebas dari angka kasus diare, katakanlah seperti itu, sehingga bisa hidup dengan lebih sehat, katakanlah seperti itu. Upaya-upayanya apa nih biar kita bisa bergerak bersama. Nah, data akan menjadi lebih akurat apabila melibatkan orang yang terkait dengan masalah tersebut atau masyarakat. Bisa jadi kita melibatkan tadi yang terkena diare misalkan, atau melibatkan
orang atau tetangga dari orang yang terkena diare tersebut untuk bisa memastikan maupun kader desa dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam menyusun perencanaan harus melalui kegiatan fasilitasi kepada masyarakat untuk identifikasi dan mengkaji masalah yang mengganggu kesejahteraan mereka, mencari penyebab terjadinya masalah, dan analisis mendalam, identifikasi dan mengkaji potensi yang dimiliki, menjawab bagaimana cara atasnya. Nah, di sini dalam proses menyusun perencanaan ini, maka harus kita identifikasinya detail. Permasalahannya apa sih? Kemudian akar dari penyebab terjadinya masalah itu seperti apa? Kemudian kita akan melihat ada potensi-potensi apa enggak di dalam masyarakat tersebut yang bisa kita maksimalkan sehingga bisa nantinya ketika muncul ide atau saran dari apa namanya pelaksanaan solusi tersebut memaksimalkan dari potensi yang ada di masyarakat. Kemudian selanjutnya untuk bahan evaluasi kegiatan maka harus melakukan penilaian kegiatan yang diselenggarakan, perbandingan sebelum dan setelah kegiatan atau pre dan postnya gitu ya, ibaratnya seperti itu. Sebelum ada kita datang untuk melakukan kegiatan di masyarakat itu dengan setelah kita datangi adakah perbedaannya. Kemudian masalah dan kebutuhan apa yang bisa diselesaikan dan masih dibutuhkan dan potensi apa yang masih dapat dikembangkan. Potensi itu seperti ini teman-teman, ya yang mungkin pernah saya sampaikan juga. Potensi itu misalkan ada yang bisa nyupir mobil itu dianggap potensi, ada yang bisa memperbaiki atau membuat atau bahasanya tukang kayu gitu, itu adalah potensi. Atau misalkan ada yang lulusan sarjana bidang kesehatan baik itu perawat, bidan, kesehatan masyarakat ataupun apapun yang bersinggungan dengan kesehatan itu bisa dikatakan potensi. Atau misalkan lagi ada yang aktif di SMA-nya ikut di PMR katakanlah seperti itu juga bisa dikatakan potensi yang mana nanti dari potensi ini, potensi-potensi yang kita kumpulkan akan bisa misalkan ada solusi atau program untuk penanganan masalah, kita bisa memposisikan potensi-potensi tadi untuk lebih maksimal. Ini alat dan teknik pelaksanaan PRA. Yang pertama kita observasi, sama dengan RRA juga ada observasinya. Tapi perbedaannya mendasar tadi ya, kalau RRA untuk peneliti itu sendiri, tapi kalau PRA berarti itu melibatkan masyarakatnya. Kemudian bisa hasil observasi itu bisa divisualisasikan. Ada peta desa, peta lingkungan. Jadi misalkan kita kumpulkan untuk FGD dari masyarakat, ini misalkan anggaplah kursor saya itu menandakan papan tulis seperti itu ya. Kemudian kita coba gambarkan peta desa. Kemudian misalkan, oh ini RT1, RT2, RT dan sebagainya. Angka kasus terbanyak mana nih? Oh di RT3, RT ini dan sebagainya. Nah nanti ini menjadi visual dari masyarakat untuk lebih mudah memahami. Atau juga ada diagram Venn nanti saya sampaikan. Kemudian atau kegiatan harian, musim, atau pembobotan. Kemudian ada dialog, diskusi, wawancara semi terstruktur, jadi punya panduan tapi tidak harus sesuai panduan ya, dalam arti panduan itu hanya pembantu saja, alat bantu saja sehingga bisa dikembangkan lebih luas lagi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian wawancara antar anggota keluarga atau orang yang terkait masalah. Ini cara-caranya. Nah, ini observasi langsung. Tadi yang sudah saya sampaikan, poin-poin yang perlu dipahami, perlu didampingi narasumber yang memahami atau orang yang paham dengan lingkungan tersebut. Jadi ketika kita ingin tanya misalnya, kok di sini ada tumpukan sampah, bagaimana pengelolaan sampah di lingkungan ini? Nah, jadi narasumber ini yang bisa menjelaskan nanti, oh di sini memang pembuangan sampah nggak ada yang ngangkut sampah, jadi numpuknya di sini, misalkan seperti itu. Ini kenapa ada rumah yang belum punya jamban misalkan seperti itu. Kemudian disusun peta dan situasi fisik lainnya, pembuktian kondisi dan situasi yang nyata terhadap kondisi rumah, lingkungan sumber penularan, akses penanganan dan akses. Nah, jadi ketika digambarkan tadi ya, ibaratnya ini papan tulis gitu digambarkan petanya, maka detail. Oh, ini tadi yang saya contohkan ini RT1, RT dan sebagainya. Pusat dari tumpukan sampah ada di sini misalkan. Kemudian akses air bersih ternyata jauh ada di sini. Kemudian untuk pelayanan kesehatan, oh ternyata di sini jauh, bagaimana aksesnya dan lain sebagainya.
kita digambarkan, visualisasikan di dalam sebuah peta. Tidak harus bagus gambarnya, tapi lebih untuk mempermudah masyarakat memahami kondisi di lingkungannya. Kemudian ada diagram peran atau diagram Venn untuk mengidentifikasi peran tokoh institusi di lingkungan besar, sedang atau kecil, jauh, dekat, dan yang kontak fisik, psikis, kedekatan, penyebab, dan sebagainya. Jadi bagaimana tadi ya menganalisis peran dari satu keluarga, satu masyarakat itu dengan namanya diagram peran atau diagram Venn. Peran anggota keluarga, hubungan terhadap orang yang terkena masalah, peran lembaga dalam hubungan dengan keluarga, peran masalah dengan sebab masalah, dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Contoh diagram peran atau diagram Venn. Yang pertama, ketika kita lihat di sini, dalam satu keluarga, ada balita, ada ibu hamil, ada anak remaja, ada bapak. Bagaimana posisi anggota keluarga terhadap ibu hamil? Apakah semuanya mendukung dari kesehatan dari ibu hamil? Misalkan pada mendukung, ya berarti dekatkan posisi bapak ini dekat ibu hamil, anak remaja, balita, dan sebagainya. Kemudian buat diagram jauh dekatnya. Misalkan bapaknya fokus kerja sehingga yang bisa berperan dalam mendampingi ibu hamil ya anak yang remaja sama balitanya saja, misalkan seperti itu. Kemudian rumuskan peran anggota keluarga terhadap ibu hamil. Jadi dijelaskan kenapa bapak ini jauh, alasannya apa, sibuk bekerja, jadi pulangnya hanya ini dan sebagainya. Sehingga temukan masalah dan potensi terhadap ibu hamil. Berarti permasalahannya apa? Permasalahan misalkan kesiapsiagaan seorang suami terhadap ibu hamil, misalkan masalahnya. Terus potensinya apa yang akan terjadi? Apakah ibu ini punya penyakit penyerta, misalkan tensi yang tinggi, nantinya ditakutkan eklamsi atau apa dan sebagainya, harus dijabarkan. Sehingga nantinya ketika di sini akan mempermudah nanti mencari solusi dari permasalahan, misalkan topiknya adalah kematian ibu dan anak, ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita membuat diagram peran atau diagram Venn-nya. Nah, di sini ada juga sketsa kalender ibu hamil, karakteristik perkembangan kesehatan ibu pada bulan kehamilan, gali pengetahuan dan kemampuan keluarga. Jadi kan kita bikin perkembangan ya dari bulan pertama, 2, 3 sampai. Nah, apakah pengetahuan dari perkembangan kesehatan ibu itu juga bertambah. Jadi misalkan nanti di trimester pertama harusnya seperti apa, trimester kedua harusnya seperti apa, atau dimasuk dalam proses trimester ketiga bagaimana, kemudian apa yang perlu disiapkan itu perlu dianalisis seperti itu. Nah, kalau di sini adalah analisa kegiatan harian. Letakkan peran anggota keluarga dalam rangkaian kegiatan harian selama 24 jam, jam 4 pagi sampai jam 3 pagi. Misalkan ini jam 4 pagi ya, 4, 5, 6, 7, dan sebagainya. Nah, ini nanti peran anggotanya seperti apa? Misalkan dalam kesehariannya jam ini ibu ngapain? Misalkan bapak kerja dari mulai jam 6 pagi nanti sampai jam 5 sore. Berarti ini dikasih keterangan jam 6 sampai jam 17 ini bapak bekerja, anak misalkan sekolah seperti itu sampai siang, nah ini di rumah bisa ada standby di ibu dan sebagainya. Nah, kita nanti dari sini akan mempermudah, ternyata seharusnya ibu perlu pendampingan pada jam-jam segini dan harus kesiapsiagaan mendampingi ibu hamil tersebut pada jam-jam rawan, katakanlah seperti itu. Nah, ini tadi ya dua dulu, ada RRA, ada PRA. Nah, ada lagi ternyata teman-teman. Tadi Rapid Rural Appraisal, kemudian ada Participatory Rural Appraisal, kemudian yang selanjutnya ada Participatory Learning and Action, PLA. Jadi teman-teman harus bisa memahami nanti ya ketika baca-baca materi lagi. Nah, nanti ini juga saya record dan teman-teman bisa nanti saya sertakan di Open Learning, teman-teman bisa akses pelajari lagi seperti itu. Apa yang menjadi perbedaan antara RRA, PRA, PLA? Nah, nanti kita akan membedakan. Kalau RRA dengan PRA tadi teman-teman pasti saya rasa sudah bisa cukup membedakan. Nah, sekarang kalau PLA apa? Participatory Learning and Action.
Sebuah kegiatan untuk mendorong partisipasi melalui belajar dan bertindak bersama. Ada kata learning dan action. Artinya peneliti yang datang di sana juga ikut belajar dan beraksi bersama dengan masyarakat. Masyarakat membangun kekuatan untuk dapat menyelesaikan masalah sendiri dan orang luar hanya bersifat mendorong agar terwujudnya. Jadi kembalikan ke masyarakat untuk mau melaksanakan program suatu program itu sendiri dan kita hanya mendukung atau mendorong menyemangati agar penyelesaian dari sebuah masalah itu bisa dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri atau bisa masyarakat itu berdaya. Seperti itu. Tujuannya masyarakat diberi tempat untuk memahami masalahnya. Fasilitator membantu untuk mendorong agar mereka keluar dari persoalan yang dihadapi. Pola komunikasi yang dilakukan adalah pola komunikasi dua arah dan mengedepankan kesetaraan pada masyarakat. Jadi dalam prosesnya tersebut, peneliti itu harus mau bersikap belajar juga. Tidak serta-merta merasa paling paham dengan permasalahan, paling paham akhirnya memberikan solusi, tapi peneliti juga harus mau belajar dan beraksi bersama masyarakat tersendiri. Sehingga pola komunikasinya harus dua arah. Jadi tidak hanya cukup mendengarkan saja, tapi kita ada pola diskusi, pola pembelajaran di sana. Untuk pengembalian keputusan masyarakat, membangun bersama untuk bertindak bersama, masyarakat berbicara dan fasilitator hanya mendengarkan. Jadi biarkan masyarakat itu menyampaikan apa yang sebetulnya diinginkan. Fasilitator hanya memfasilitasi bagaimana apa yang disampaikan tadi bisa kita kerucutkan menjadi satu solusi permasalahan atau satu tindakan yang harusnya bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Langkah-langkahnya di sini ada bimbing kerjasama tim sehingga rasa percaya diri, kerjasama menyenangkan, mempelajari sejumlah cara bekerja sama dengan lebih baik. Jadi bagaimana kita mengedepankan rasa percaya, intinya prosesnya adalah proses kita saling belajar seperti itu. Tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling menggurui, tapi sama-sama prosesnya mau menerima informasi baru dari tiap anggota masyarakat tersebut. Kemudian bimbing bagaimana cara terbaik untuk komunikasi informasi dan ide tentang masalah serta pemecahannya. Bagaimana konsep fasilitasi itu diperlukan sehingga kita sebagai fasilitator atau peneliti yang masuk ke dalam masyarakat tersebut bisa membuat masyarakat dengan serta-merta menyampaikan informasi-informasi penting. Kemudian membuat media komunikasi sendiri, kata-kata sendiri yang komunikatif atau mudah dipahami sehingga muncul rasa bangga, kreatif untuk kemudian dapat disebarluaskan pada masyarakat. Nah ini nanti media-medianya banyak, misalkan kita buat poster, kita buat dengan saat itu majalah dinding misalkan untuk ketika dalam proses PLA-nya, memberikan kesempatan masyarakat untuk membuat keputusan sendiri, berbagi dan melakukan pekerjaan untuk kepentingan bersama, mengembangkan tim pelaksana, pemantau dan evaluasi dari rencana. Ini langkah-langkahnya seperti ini. Contoh-contohnya ada namanya, kalau teman-teman biasa ikut terlibat di masyarakat pasti tidak asing dengan namanya SMD, survei mawas diri. Ini kegiatannya untuk mengumpulkan berbagai informasi baik data desa dari aparat desa, PKD, kader, lingkungan yang terkait situasi desa, situasi masalah kesehatan dan potensinya. Kemudian kita bisa mengkelompokkan masalah dalam isu utama desa. Metodenya ada observasi juga, ada pemetaan, ada wawancara FGD, PRA. Nah, sehingga kalau dikatakan apakah perbedaan dari PLA dan PRA, maka PRA tidak sampai pelibatan proses pembelajaran bersama antara peneliti dengan masyarakat. Tapi kalau PLA berarti sudah sampai dengan keterlibatannya langsung. Dalam PLA bisa dilakukan PRA. Nah, ini tadi. Gali secara mendalam tentang masalah, penyebab masalah, kegiatan yang ada, kegiatan yang perlu dikembangkan dengan cara PRA tadi. Diagram, pemetaan, dan sebagainya. Itu cara PRA yang dilakukan untuk dalam proses PLA-nya. Ini proses pengumpulan datanya.
Ada kajian dokumen, pengukuran langsung, observasi sama tadi ya, wawancara, diskusi kelompok, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ada selain SMD ada MMD, musyawarah masyarakat desa. Bedanya apa? Survei mawas diri sama musyawarah masyarakat desa. Bedanya kalau SMD ini lebih kepada observasi, pemetaan untuk mengetahui kondisi di lapangan. Sedangkan kalau musyawarah bagaimana di situ proses dari diskusi, lebih kepada bagaimana yaitu bertukar pendapat dan lain sebagainya. Untuk apa? Mengidentifikasi masalah, rumusan masalah, identifikasi penyebab masalah, kemudian akhirnya memprioritaskan penyebabnya, dan lain sebagainya, sampai dengan susun kesepakatan indikator keberhasilan. Metodenya penentuan masalah, kemudian curah pendapat, ya tadi ya, lebih kepada fokusnya diskusi. Jadi data-data yang dikumpulkan itu kita akan mensaring sehingga sebetulnya permasalahan utamanya apa sih? Kembali ke contoh tadi misalnya diare dikumpulkan data dan sebagainya. Oh, ternyata belum banyak orang yang cukup mengetahui tentang bahaya dari diare sehingga mereka masih melakukan atau perilaku yang beresiko terjadinya angka kasus diare. Dari situ, dari kumpulan-kumpulan penyebab akhirnya dikerucutkan sehingga didapatkan kesepakatan penyebab yang akan diatasi. Oh, sudah disepakati katakanlah adalah pengetahuan. Maka kita akan hubungan penyebab masalah dan pemanfaatan potensi yang ada untuk kemudian dibuat pemecahan. Nah, tadi potensinya yang ada di desa tersebut apa? Ada yang lulusan dari kesehatan, ada yang punya misalkan punya rumah dengan latar yang lebih luas untuk bisa mengumpulkan masyarakat di luar di ruang terbuka misalkan, atau ada yang berprofesi dalang katakanlah. Itu adalah potensi-potensi. Sehingga dari situ nanti kita akan mengerucutkan caranya gimana ya untuk mengatasi masalah kaitannya tadi pengetahuan tadi. Kemudian akhirnya penyusunan kegiatan operasional dan menyusun instrumen monitoring dan evaluasi. Sehingga ketika sudah dilakukan misalkan tadi akhirnya sosialisasi dengan cara pewayangan yang mana nanti inti dari pewayangan itu adalah bagaimana menjaga lingkungan sehingga tidak terjadinya diare. Sehingga menyusun instrumen juga untuk monitoring evaluasi. Setelah dilakukan kegiatan di masyarakat tersebut, apakah ada perbedaan? Masyarakatnya sudah berperilaku lebih baik atau belum? Seperti itu. Dan seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, permasalahan atau macam-macam dari teknik dinamika kelompok di dalam partisipasi masyarakat atau dari di masyarakatnya sangat kompleks sekali ya. Akan lebih nyaman, akan lebih teman-teman kuasai ketika memang bisa dipraktekkan langsung. Tapi bagi saya minimal teman-teman sudah minimal tahu seperti itu, ada macam-macam apa saja yang ada di teknik-teknik dinamika kelompoknya, itu jauh sudah lebih bagus seperti itu. Nah, nanti misalkan memang dalam apa namanya prakteknya masih ada kesulitan itu wajar, tapi harapannya terus belajar untuk memperbaiki misalkan oh kurang pas di bagian ini dan sebagainya. Jadi ketika terjun di masyarakat, teman-teman ketika terjun di masyarakat itu tidak serta-merta langsung apa namanya nyari akar masalah kemudian langsung kita cari solusinya. Ternyata sebegitu kompleks kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat untuk bisa membenahi permasalahan masyarakat, permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Kita harus tahu konsep masyarakat itu seperti apa.